Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Anilia. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai aplikasi Pixellab. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe. Di aplikasi Pixellab ini adalah tampilan awal ya guys. Di sini sudah tersedia ikon-ikon di atas maupun di bawah seperti ini. Nah, kita bisa coba buka satu persatu. Dari mulai sebelah kiri atas ada gambar pensil ya guys. Ini bisa kita buka, ada pilihannya juga. Gambar pensil berfungsi untuk mengetik suatu kalimat yang kita inginkan. Selanjutnya, sebelah gambar pensil ada seperti ini. Ini berfungsi untuk mengcopy atau menduplikat project yang kita inginkan. Untuk tulisan T2 yang di bawah gambar pensil ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil huruf ya guys. Kita coba seperti ini. Nah, seperti itu. Terus yang di sebelahnya huruf T, ini ada gambar apa seperti ini. Ini berfungsi untuk memutar atau membolak-balikkan suatu objek. Kita coba seperti ini. Oke, untuk di bawahnya lagi ada gambar cangkir seperti tinta menetes, itu untuk mewarnai. Kita bisa mewarnai huruf dengan warna-warna yang ada di pilihan seperti ini. Ada kuning, hijau, pink, hitam, dan lain sebagainya. Untuk di sebelahnya lagi gambar anak panah seperti ini. Ini berfungsi untuk menggeser suatu objek ke kiri, kanan, bawah, atas, atau kemana yang kita suka. Di bawahnya lagi ada ikon seperti ini. Ini berfungsi kalau kita mengfokuskan ada dua objek, umpamanya kita mengfokuskan objek itu yang ada di atasnya ya guys. Kalau yang di sebelahnya lagi, kalau kita mengfokuskan objeknya di bawah, kita fokus yang ada di bawah. Seperti itu. Lanjut untuk ikon di sebelahnya gambar pensil guys. Ini ada semacam tempat sampah ya. Ini fungsinya untuk mendelete atau menghapus suatu objek yang tidak kita inginkan atau objek yang salah. Kita bisa coba. Hilang ya guys. Tapi seandainya kita sudah terlanjur menghapus lalu ingin mengembalikannya karena salah, kita bisa mengembalikan dengan ikon di sebelahnya gambar tempat sampah yang seperti panah melengkung seperti ini guys. Kita bisa pencet yang ini. Nah, sudah kembali lagi. Untuk di sebelah kanannya gambar ada tanda plus, kaca plus seperti ini, berarti ini untuk mengzoom suatu objek, bisa kita besarkan atau kita kecilkan.
seperti ini. Nah, untuk di sebelahnya lagi ada kotak-kotak banyak itu. Ini berfungsi untuk menyamakan jarak. Mungkin kalau kita mau menulis atau ada objek beberapa, terus akan kita samakan jaraknya, ada di kanan, kiri, atas, bawah, untuk mempermudah jarak yang kita inginkan. Dan di sebelahnya lagi guys, ada gambar seperti kotak tumpukan seperti ini. Ini berfungsi untuk melihat suatu objek yang fokus kita akan edit. Seumpamanya ada objeknya 2, kita coba dulu duplikat ya. Nah, begini kalau objeknya ada 2, maka ini kita bisa lihat dari sini. Yang ada garis birunya berarti kita fokus yang ada garis birunya seperti ini ya guys. Nah, kalau kita mau fokus yang ada di bawah untuk mengedit, menghapus, atau melakukan semacamnya, kita bisa tinggal klik di yang di sini. Seperti itu. Kita kembali ke sebelah kiri atas, ada tanda plus di atas. Ada pilihannya teks, itu berarti kita bisa menulis kata-kata atau teks dari sini. Kita tinggal pencet, akan muncul di sebelah kiri atas. Untuk mengetikkan, kita tinggal klik 2 kali. Seperti ini. Lalu kita pencet OK. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, ada current date. Itu kita bisa mengetikkan tanggal hari ini di seperti ini. Nah, seperti ini akan muncul tanggal 7 Januari 2021. Untuk selanjutnya ada gambar stiker. Stiker ini bisa kita pilih seperti ini. Ada pilihannya di bawah ya guys. Seperti ini, kita bisa geser ke kanan maupun ke kiri. Pilihannya seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ada gambar shapes. Ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita pilih yang disediakan oleh Pixellab. Nah, seperti ini kita juga bisa merubahnya bentuknya sesuai yang kita inginkan. Dan bentuknya ada pilihannya juga. Di gambar kotak biru ada tanda panah ke bawah, kita klik saja. Pilihannya banyak ya guys. Ada bulat, segitiga, ada gambar love, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita pilih from gallery. Bisa pilih from gallery, ini berarti kita bisa mengambil gambar atau foto yang telah ada dan tersedia di galeri kita. Untuk selanjutnya lagi, di bawahnya from gallery ada draw. Itu fungsinya untuk menggambar sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Kita bisa memilih warna juga, ada kuning.
kita bisa mencoba coret-coret. Kita pilih warna lagi hijau, hitam, seperti itu guys. Dan seandainya kita tidak menginginkan atau mungkin mau menghapus, tidak jadi mencoret-coretnya, maka kita bisa mengembalikannya dengan tanda yang ada di seperti tanda panah melengkung di bawah ini. Kita coba kembalikan lagi, kita hapus. Seperti itu, hilang yang hitam, hilang yang hijau, dan hilang yang kuning. Dan di sebelah kanan ada gambar seperti penghapus, itu berfungsi untuk menghapus ya guys. Kita bisa mencobanya. Lalu kita hapus. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, ada di samping kanan tanda plus, itu ada gambar seperti kaset CD ya. Itu berfungsi untuk menyimpan. Save as project itu berfungsi untuk menyimpan suatu project kita di aplikasi Pixellab ini. Dan untuk di bawahnya save as image, kita bisa menyimpan gambar ini langsung masuk ke galeri kita. Untuk di sebelahnya gambar kaset ada tanda segitiga seperti ini. Ini berfungsi untuk membagikan suatu project kita ke tujuan yang kita mau, seperti di WhatsApp, Twitter, Instagram, dan di mana yang akan kita maui untuk dibagi. Untuk di sebelahnya lagi ada dua tanda titik koma, itu isinya berfungsi untuk apa? Ada pilihan-pilihan semacam kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi. Di sini ada pilihannya juga ya guys. Kita klik tanda panah ke bawah untuk di pojok kanan atas, itu ada motivation. Ada pilihannya, ada sukses, friendship, happiness, inspiration, positivity, absurd, dan lain-lain. Dan untuk di sebelah tengah ada pilihan bahasa, English and French. Tapi sayang sekali guys, di sini tidak ada bahasa Indonesianya. Tapi sudah bagus kok. Kita kembali lagi, ada pilihan titik 3 di pojok kanan atas. Pilihannya ada banyak sekali, ada use image from gallery, berarti kita bisa menggunakan gambar dari galeri HP kita. Full screen, berarti kita bisa melihat suatu objek kita dengan penuh atau full. Di bawahnya lagi ada use image from camera, berarti kita bisa menggunakan gambar dari kamera HP kita. Kita bisa langsung memfoto objek yang kita inginkan. Untuk di bawahnya lagi ada export image, berarti kita akan mengirim gambar kita ke tujuan yang kita suka, mungkin ke WA, ke Facebook, dan lain-lain. Di bawahnya lagi ada image size, berarti kita bisa seperti ini, ada pilihannya, kita bisa memilih mau untuk keperluan apa kita membuat
project di Pixellab ini. Mungkin mau buat profil gambar untuk banner YouTube, untuk thumbnail, untuk Facebook, untuk Google, untuk Twitter, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih. Kalau untuk thumbnail kita bisa pencet saja, misalnya kita pencet thumbnail. Untuk YouTube channel banner juga bisa, kita bisa pencet seperti ini, dan di sini sudah ditentukan ukurannya, dan kita bisa langsung klik saja ya guys. Untuk selanjutnya di bawahnya lagi ada contact us atau report book. Itu biasanya kalau kita mau memberi masukan atau apa dan dikirimkan di tempat aplikasi ini, aplikasi Pixellab ini. Untuk selanjutnya ada tutorial. Kita bisa melihat atau mempelajari tutorial-tutorial tentang Pixellab lewat sini ya guys. Seperti ini, kita bisa mencoba membukanya. Nah, kita bisa menonton atau melihat Pixellab yang ditampilkan seperti ini. Ada remove ads, ada recover autosave, ada open PLP file, about dan exit. Ini mungkin kalau saya jarang memakai yang ini ya. Jadi itu penjelasannya untuk icon-icon yang ada di atas. Untuk kemudian kita beralih ke icon sebelah bawah. Di pojok kiri ini ada gambar bola-bola 3 ini seperti ini. Ada ini untuk pilihan background ya guys. Kita bisa memilih untuk backgroundnya, itu terserah seperti yang kalian inginkan. Bisa seperti ini, bisa kalian geser-geser ke kanan dan ke kiri sesuai pilihan yang Anda inginkan. Kita coba gambar yang ini, maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya di sebelah kanan bola-bola 3 ini, icon yang ini ada icon huruf A. Ini pilihannya macam-macam, kayaknya mirip-mirip yang ada di atas. Ini tinggal pengulangan saja ya guys. Untuk gambar pensil, untuk mengedit kata-kata atau menulis, mengetikkan sesuatu yang kita inginkan. Untuk gambar tempat sampah, untuk mendelete, menghapus suatu objek yang tidak kita inginkan. Sebelahnya lagi untuk mengcopy suatu objek, untuk menduplikat. Sebelahnya lagi untuk front atau ini untuk apa, kalau kita fokus yang ada di atas, kalau to back kita fokus di bawah. Position untuk menggerakkan suatu objek yang kita inginkan ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Di sebelahnya lagi sama seperti yang tadi, kita juga bisa menggerakkan suatu objek ke kanan, kiri, ke atas juga. Dan sebelahnya lagi ada tulisan, ada huruf T double seperti ini, ada size. Ini untuk size-nya. Kita bisa memperbesar atau memperkecil suatu objek yang kita inginkan. Untuk di sebelahnya ada padding. Ini untuk suatu objek bisa kita tebalkan, bisa kita miringkan, dan bisa kita garis bawahi. Dan di sebelahnya padding ada color. Ini untuk mewarnai huruf agar berwarna seperti sesuai yang kita inginkan. Kita bisa coba seperti ini. Ini warnanya bisa kita pilih di sini macam-macam. Kita bisa pilih dari sini merah, hijau, kuning sesuai yang kita inginkan. Untuk selanjutnya ada tekstur. Ini untuk kalau ini belum ada ininya, jadi kita lewati saja guys. Opacity ini seperti ini untuk apa ya, suatu objek, untuk menyamarkan suatu objek agar tidak begitu kelihatan seperti ini.
Untuk selanjutnya ada rotate, berarti untuk seperti memutar seperti yang tadi di atas ya guys, seperti ini. Untuk selanjutnya lagi mas kita tinggalkan saja, kita jarang menggunakan ini. Ada AB font, ini untuk pilihan kata-kata, terserah yang kita inginkan mau seperti apa. Kita ada pilihan fontnya banyak sekali di sini, ada huruf Arabnya juga sampai ke bawah dan lain sebagainya ya guys. Untuk di sebelahnya font ada style, ini untuk B itu untuk mempertebal, untuk I itu untuk tebal dan miring, untuk U itu untuk menggarisbawahi suatu kata atau huruf. Untuk di sebelahnya lagi ada kurva, itu untuk melengkungkan suatu kata atau kalimat yang kita inginkan sehingga bisa melengkung seperti ini, bisa melengkung ke bawah maupun ke atas. Untuk di sebelahnya lagi ada background, itu berat untuk kita memilih warna background pada huruf kita. Contohnya seperti ini, ada pilihan warnanya juga, kita bisa memilih warnanya seperti yang kita inginkan, seperti ini. Untuk selanjutnya, ini semuanya sudah tahu ya, kalau untuk align, untuk membuat suatu objek itu berada di tengah. Untuk spacing itu kita merapikan suatu objek itu yang di bawahnya itu kita rapikan. Untuk line spacing itu untuk merapikan sebelah kiri seperti itu. Untuk stroke ini ada pilihannya juga, ada colornya juga seperti ini. Kita bisa otak-atik suatu objek seperti ini. Untuk sebelahnya lagi shadow, itu berarti suatu objek itu bisa mempunyai bayangan keluar. Sedangkan inner shadow berarti bayangannya itu ke dalam. Seperti ini. Untuk emboss, ini bisa yang nggak begitu kelihatan perubahannya ya guys, tapi bisa seperti ini. Untuk selanjutnya ada perspektif, kita bisa menarik itu suatu objek ke kanan atau ke kiri, yang di pinggir bisa seperti ini. Untuk di sebelahnya lagi ada 3D rotate, itu berfungsi untuk membolak-baliknya seperti ini ya guys. Tinggal di otak-atik aja, mungkin ada yang kalian suka dari icon-icon yang ada. Untuk 3D text ini berfungsi seperti ini, ada pilihannya seperti ini. Nah seperti ini. Untuk 3D shadow itu berarti mengasih bayangan seperti ini, jadi ada bayangannya guys, bayangannya kelihatan di bawah seperti itu. Warnanya bisa kita pilih, terserah warna yang mau kita inginkan, seperti itu guys. Untuk di sebelahnya lagi ada reflection,
kita bisa mencobanya. Nah, seperti itu guys, bisa kelihatan refleksinya berada di bawah itu ya. Nah, seperti itu. Dan untuk di bawahnya lagi, kita ada di sebelah huruf A, ikon A, ini ada ikon gambar seperti ini. Ini ada pilihannya macam-macam juga ya guys. Ini mirip-mirip seperti yang tadi, mungkin bisa diotak-atik sendiri sama kalian. Ada pilihan tanda panah kalau kita menginginkannya. Seperti ini ada pilihannya juga di bawah. Kita bisa memilih yang kita suka. Seperti itu guys. Nah, sekarang kita beralih ke ikon sebelahnya lagi. Ada tuh tumpukan kotak seperti ini, kotak. Kita bisa pencet, ini ada pilihannya juga. Ada dari sebelah kiri ada pilihan warna, ada pilihan transparan, ada image size, berarti ini untuk memperbesar dan memperkecil huruf. Untuk crop, kita bisa memotong suatu objek yang mungkin kita perlukan saja. Untuk image berarti kita bisa mengambil gambar. Untuk from gallery berarti kita bisa mengambil gambar di galeri yang sesuai atau yang sudah kita sediakan di galeri HP kita. Untuk from kamera berarti kita bisa mengambil suatu objek yang langsung dari kamera kita. Seperti itu. Dan untuk sebelahnya paling pojok bawah sendiri kanan itu ada rotate, kita bisa memutar. Ada seperti ini, kita tinggal di otak-atik saja fungsinya seperti itu, tapi saya jarang menggunakan yang ini ya guys ya. Tapi kalian bisa otak-atik sendiri aplikasi ini sehingga kalian bisa menggambar sesuatu yang bagus yang ada di aplikasi Pixellab ini. Nah, gitu aja guys. Sedikit berbagi ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.